in front of the whole gym. Di suatu pagi, seorang pemuda bernama Shawn sedang melakukan aktivitasnya berjualan buku di pinggir jalan. Melihat penampilannya yang terlihat lugu dan kampungan, seorang preman yang bernama Harvey Borden menyuruh anak buahnya untuk mengerjai Shawn dan mengambil uangnya. Dan benar saja, ketika Shawn baru saja mendapatkan pelanggan pertamanya yang merupakan seorang wanita cantik, tiba-tiba datang anak buah Harvey untuk mengacau. Namun tanpa disangka, ternyata Shawn jago bela diri dan menghajar anak buah Harvey. Namun, seorang anak buah Harvey yang bernama Z berhasil kabur dan membawa uang Shawn. Di keesokan harinya, Shawn mencoba berjualan lagi, namun bukan buku. Kali ini dia mencoba berjualan payung. Di malam harinya, Shawn kembali melihat Harvey dan Z, dan dia datang meminta uangnya dikembalikan. Come on, look, I want my money back, okay? I should call the police on you. You know That's that? exactly what you should do. But hey, that's not nice. That's not nice. Tanpa disangka, Harvey yang menyadari Shawn mempunyai bakat bertarung, akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan berbaku hantam pada Shawn. They like people that like to fight. Huh? Tentu saja dengan sebuah imbalan sebesar $5.000 jika Shawn bisa menang untuk satu pertandingan. You want to make some money at it? I can make you $5,000. Shawn yang notabene seorang tunawisma yang sangat membutuhkan uang itu pun akhirnya menyetujuinya. So you got no $1,000. You better give me 5,000. Di keesokan harinya, Shawn mendapatkan SMS dari Harvey yang ingin bertemu sekitar 1 jam lagi. Harvey memperkenalkan Shawn pada Jack yang merupakan seorang promotor pertarungan ilegal para konglomerat di kota New York ini. But they invite you. It's the real thing. Awalnya Jack merasa ragu pada Shawn. Meski begitu, Jack memberi kesempatan 1 kali pada Shawn untuk unjuk gigi. Sorry, you know, sometimes he's a wise ass. But I'm not joking here. Yeah, I'll give him a peek. I'll give him a peek. Singkatnya, di malam harinya, akhirnya Shawn mendapatkan kesempatan untuk melakoni pertarungan perdananya di sebuah penginapan. Dan singkat cerita, pertandingan perdana ini pun dimulai. Di awal, Shawn yang masih terlihat grogi harus menanggung serangan bertubi-tubi dari sang lawan. Namun, dengan jurus serudukan keboburik seperti ini, akhirnya Shawn bisa mengalahkan lawannya dan memenangkan pertarungan perdana ini. Setelah selesai berbaku hantam, Harvey mengajak Shawn untuk merayakan kemenangan ini sekaligus mencari job pertarungan di sebuah warung jamu di New York. Di sini mereka bertemu dengan Martinez yang merupakan satu profesi dengan Harvey. Mereka juga membicarakan tentang pertandingan selanjutnya dengan Martinez. Walaupun di sini Martinez terlihat masih meragukan kemampuan Shawn.
You think you could beat Big? I heard he's already lined up to fight Big Boy over there, you know? Di tengah-tengah keramaian pelanggan jamu, Shaun melihat wanita yang tempo hari ingin membeli bukunya. Wanita ini bernama Zulai. Shaun tampak tertarik dengan Zulai, namun Zulai masih bersikap dingin pada Shaun. But hey, look, I just want to take your dinner. Setelah berkenalan, Shaun kembali nongkrong dengan mbak-mbak dangdut. Namun tak sengaja, Shaun bertemu dengan teman lamanya yang bernama Evan di warung itu. Holy shit. Sean McGough. So what brings you to New York, man? Namun di sini, Shaun terlihat tidak senang karena Evan mengungkit-ungkit soal ayahnya Shaun. I used to wrestle for Sean's father back in Birmingham, Alabama. Tak mau terjadi keributan, Shaun pun memilih pergi meninggalkan warung itu. I'm gonna go wash my car. Come on, let's go. Selepas dari itu, ternyata Shaun masih di luar warung untuk menunggu Zulai pulang. Namun kembali, di sini Zulai masih bersikap dingin kepada Shaun, lalu pergi begitu saja. Thank you, Sean. Uh-oh, don't use it again. My name. Tapi tenang saja, Shaun tidak akan menyerah di sini. Di keesokan harinya, Harvey menemui Shaun yang sedang tertidur di sebuah kursi taman. Di sini, Harvey baru tahu bahwa ternyata Shaun merupakan seorang tunawisma. Harvey pun mengajak Shaun pergi untuk tinggal bersama di rumahnya. Let's stay at a hotel. I got a place right around the corner, but you can stay. Sure. Come on, grab your stuff. Find another place. All right, look, I'm gonna pay you. Yeah, you're gonna. Hingga tiba pada malam harinya, pertandingan kedua Shaun pun akan dimulai. Kali ini lawan Shaun jauh lebih besar hingga membuat Shaun sedikit gentar. Disaksikan oleh warga Pang, pertarungan kedua ini pun dimulai. Melihat Shaun yang kewalahan, salah seorang teman Harvey pun membantu Shaun dengan menendang si raksasa itu hingga suasana malah menjadi kacau. Harvey pun memilih lari dan kabur membawa Shaun dan juga teman-temannya. Dan tentu saja pertandingan ini pun jadi dibatalkan dan tidak ada pemenangnya. Di keesokan paginya, Shaun yang belum menyerah mendapatkan hati Zulai pergi ke tempat kerja Zulai untuk menunggunya datang. Dan tak lama kemudian, Zulai pun datang diantar oleh seorang nenek dan seorang anak kecil. Okay, Lila, you're gonna be good, okay? Remember what I told you. Abuela. Di sini Shaun mengajak Zulai untuk kencan kilat di warung kopi dengan durasi gak lebih dari 20 menit. Meeting like this. I have to work. I have 20 Just minutes. like this. Sesampainya di warung kopi, mereka saling ngobrol hingga terungkap fakta bahwa anak kecil tadi adalah anaknya Zulai dan Zulai merupakan seorang janda. So that little girl in the car, that was your daughter? Yeah. Mengetahui Zulai seorang janda, Shaun segera membeli sebuah boneka kelinci yang dijual penjual keliling yang kebetulan lewat. Right on, my man. How much? Very much, sir. You have a good day, okay? Shaun pun memberikan boneka itu sebagai hadiah untuk anaknya Zulai. Dan semenjak diberi hadiah untuk anaknya itu, Zulai pun mulai terlihat luluh hatinya kepada Shaun. Hey, Date. Okay. Di sini kita dapat ambil pelajaran guys, bahwa kalau ingin mendapatkan hati janda, maka tunjukkan dulu perhatianmu pada anaknya. Yes, nanti gua coba. Setelah selesai PDKT-in Zulai, Shaun pun kembali ke rumah Harvey. Di sini mereka sempat bertengkar, No, get out of my house. Grab your garbage and go. namun akhirnya berbaikan lagi. Get $30,000. You really think you can beat this kid, huh? Okay. Okay, we'll do it.
hingga tiba pada malam harinya untuk melakoni pertandingan ketiga Shawn. Kali ini di depan para bos eksekutif, Shawn harus bertarung melawan petarung dari Asia yang merupakan anggota dari Martinez. Ini bos eksekutifnya sepertinya mirip seseorang, mirip artis Jepang, tapi gue lupa siapa namanya ya. Pokoknya ini pasti idolanya para kaum rebahaners nih. Kalian ada yang tahu nggak guys? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Bantu ingetin gua. Dan pertarungan yang epik pun terjadi di sini. Di awal pertarungan, Shawn benar-benar kewalahan menghadapi lawannya. Namun, ketika mulai terbiasa, Shawn pun melancarkan serangan balik. Shawn pun akhirnya menang dan berhak atas uang $100.000 sebagai hadiah. Wow. Looks like Harvey's got... Shawn pun berniat untuk merayakan kemenangan ini di warung jamu langganannya. Namun tanpa sengaja, dia kembali bertemu dengan Evan dan hampir saja berbaku hantam. Namun beruntungnya ada Zulay yang berhasil melerai mereka. Melihat situasi yang tidak kondusif, Zulay pun mengajak Shawn untuk pergi ke rumahnya saja. Di sini mereka saling ngobrol tentang dirinya. Namun karena keasikan ngobrol berduaan, membuat suasana semakin hangat dan panas. Bahkan di sini, Shawn jadi semakin tidak segan buat meminta itu pada Zulay. What are you thinking about? I wanna kiss you. Zulay pun mengajak pindah ke ruang belakang di dekat tangga. Dan sebelum kuda-kudaan, Zulay tak lupa mengingatkan pada Shawn untuk klik like dan juga subscribe channel Sensasi Trends agar tidak ketinggalan alur cerita film berbaku hantam seperti ini dan film genre lainnya dari Sensasi Trends. Setelah melakukannya, saat baru saja ingin main kuda-kudaan, tiba-tiba sang nenek datang dan menyebabkan kegiatan tersebut harus ditunda. Excuse me, you gotta go. Sungguh, sang nenek benar-benar membuat para jomblo di sini menjadi kecewa. Kecewa. Setelah Shawn pulang, Zulay mencari informasi tentang Shawn. Dan benar saja, ternyata Shawn adalah mantan atlet bela diri yang sudah lama menghilang karena sebuah percekcokan dengan ayahnya. Di sisi lain, Harvey pergi menjumpai Jack. Namun tak disangka dia bertemu dengan Martinez juga di sana. Mereka membicarakan tentang agenda pertarungan berikutnya. Dan pertandingan kali ini akan mempertemukan antara Shawn dengan Evan. Evan Haley versus Shawn MacArthur. Mereka bertiga memutuskan untuk memasang taruhan sebesar $500 untuk kemenangan Evan. Loser gets shit, Harvey. And you still get shit. Singkatnya, Harvey pun pulang menjumpai Shawn. Harvey menceritakan hasil semua pembicaraan tadi kepada Shawn. Harvey meminta kepada Shawn untuk mengalah di pertandingan melawan Evan kali ini. Tentu saja Shawn tidak mau, lalu pergi meninggalkan Harvey.
on, What do you Sean. mean? Look, all right, look, but that's what I don't want. I don't want to do it, so I won't. I don't want to all lose. this talking That's all I'm saying is I don't want to lose. You don't ever talk about my father. Shaun yang kala itu sedang galau pun akhirnya pergi ke rumah Zulay untuk menghilangkan penatnya. So you came back. Nah, you know me. Kebetulan saat itu Zulay baru saja mandi keramas dan menyambut kedatangan Shaun dengan rambut yang basah. Oh, you caught me taking a shower. Okay, well come in. My grandmother has Lila, so. Karena kondisi saat itu sedang tidak ada orang, ditambah Zulay pun adalah wanita yang pengertian. Akhirnya, untuk merelaksasikan pikiran, mereka pun terbawa suasana untuk bermain kuda-kudaan. Yah, macet lagi kasetnya bro. Selesai kuda-kudaan, mereka pun memutuskan untuk pergi melanjutkan aktivitasnya. I have to get going because I have to go. I'm sorry. Namun, di depan pintu lift apartemen Zulay, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Harvey. Wait, what? What's going on here? Hal itu pun membuat Shaun menjadi cemburu, curiga, serta salah paham. Meskipun mereka sudah menjelaskan bahwa Zulay hanya bekerja pada Harvey sebagai pengantar uang taruhan saja. Nobody knows we know each other. She places best for me. Namun Shaun yang sudah terbakar api cemburu pun tak percaya dan memilih pergi meninggalkan mereka sambil ngamuk. Shaun pun jadi galau semalaman. Namun di keesokan harinya Zulay datang menghampiri Shaun dan berusaha berbicara dari hati ke hati menjelaskan semua ini. And Harvey and I have been friends for a really long time. Listen to me. I make $11 an hour. I'm broke. I pick up glasses from people. I just go place bets for him, and that's all there is to it. Nobody even knows that. Hingga akhirnya Shaun pun mau mengerti. Why couldn't you just say that to me? Shaun pun pergi menjumpai Harvey. Mereka pun berbaikan dan secara mengejutkan Shaun mau menerima tawaran pertandingan itu dan mau mengalah melawan Evan. Namun dengan syarat dia mendapat setengah dari keuntungan yang diterima oleh Harvey. Whatever you raise, I want half. Setelah mendapat kesepakatan pun, Harvey pergi mengambil uang taruhan dari koleganya dan juga dari Martinez untuk dikirim ke Jack. Di sini Martinez juga mengancam kalau Shaun menang dan dia kalah taruhan, maka dia akan menyuruh orang untuk mengirim Harvey ke alam kubur. I gonna get my money home. Dan kembali dengan menggunakan jasa dari Zulay, uang itu pun sampai dengan selamat di kantor Jack. I will be happy to pay them off. Di sisi lain, Shaun sedang mempersiapkan dirinya dengan latihan ringan. Hingga tibalah pada malam pertandingan, mereka pun mendatangi sebuah gedung mewah yang dipenuhi oleh para orang-orang kaya atau konglomerat di kota New York. Dan singkatnya, setelah semua siap dan latihan Shaun pun sudah selesai, pertandingan panas di atas gedung antara Shaun melawan Evan pun dimulai. It's what's going on right here. You gave the old man? Huh? Oh, Steve lied. Let's play. Let's play.
Saking barbarnya, pertarungan ini membuat tembok gedung ini jebol dan mengganggu si jomblo yang lagi nembak cewek. Di sini, Shawn mendapat pitingan di leher dan dipastikan momen ini adalah momen yang tepat untuk Shawn menyerah. Namun karena sudah kadung sebel tingkat dewa sama si Evan, Shawn pun di sini jadi lepas kendali dan mengamuk melancarkan serangan bertubi-tubi pada Evan. Dan karena kebablasan, Evan pun harus KO. You're dead man. You're dead man, Harvey. Di keesokan harinya, terlihat wajah Harvey yang menjadi pucat. Dia meminta Shawn untuk pergi menyelamatkan diri karena sebentar lagi akan ada orang yang datang ingin mengirim Harvey ke alam kubur karena kalah taruhan. And you can't be here when they get here, okay? Sean, in a couple of minutes, there's gonna be some men that's gonna come here. Namun semua itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi karena ternyata diam-diam Shawn dan Zulai sudah mengubah taruhannya menjadi kemenangan untuk Shawn. We knew you never go for it, so we ain't say nothing, but me and Zulai, we put it on us to win. Dan alih-alih dikirim ke alam kubur, mereka malah mendapat uang banyak dan memutuskan untuk pergi ke surga dunia. All the time, Alabama, Alabama, Alabama. What's my voice? Is that? Then I tell you, man, baby. Dan bersama dengan liburan mereka, film pun tamat. Nah, dari film ini, pelajaran apa yang kalian dapat guys? Tulis di kolom komentar ya. Tolong kasih tahu gua. Oke, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi tren selanjutnya. Bye-bye.